Pada hari ini kita akan melakukan satu training dengan judul Menemukan dan Mengembangkan Potensi Anak yang akan dibawakan oleh Ibu Evangelis Henny Hanjaya MTH. Namun sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, dan saya meminta kesediaan Pak Christian Kartawijaya untuk memimpin dalam doa. Pak Christian. Baik. Selamat sore, Shalom. Sudah bisa dengar saya? Sudah, Pak. Sekarang terdengar. Oke. Kita mau Bapa di dalam surga, untuk kami mendapatkan waktu kami diajar menjadi orang tua yang lebih baik dari masa depan kami. Kami berdoa supaya hari ini Tuhan mengajar kami semua. Tuhan berkati Ibu Henny, urapi dia, pakai dia, kuatkanlah dia, keluarga dan menghadapi dengan anak-anak kami. Terhalang, supaya kami tetap boleh mengasihi Tuhan. Kami berdoa menyerahkan momen ini 1 jam di muka dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, mungkin mohon maaf sebelumnya nanti kalau seandainya koneksi internet saya agak down ini dari beberapa hari yang lalu, walaupun sudah coba komplain. Semoga tetap terdengar dan tidak ada hambatan. Oke, kita akan sebelum memasuki dalam paparan yang akan dibawakan oleh Ibu Henny, perkenankan saya membacakan sedikit biografi beliau. Beliau adalah sekarang adalah setelah lulus S2 di STTRI jurusan MTH Praktika, yang di mana S1-nya adalah berasal dari Ekonomi Trisakti, dan Ibu Henny mengambil pelayanan di Unika juga, ya, sebagai pengurus Yayasan Unika di ATC, Unika Training Center, dan beliau juga sebagai guru Sahabat Kristus, dan beliau juga masuk dalam tim kurikulum dan pelayanan di gereja. Beliau sebagai guru sekolah minggu sejak tahun 1988 hingga sekarang menjadi pembina sekolah minggu, serta beliau adalah koordinator kerohanian dan bimbingan konseling di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Beliau bersama suami dikaruniakan 3 orang anak, ya, yang anak pertama sudah lulus dari sarjana psikologi, anak yang kedua sedang mengambil kuliah di dunia kedokteran, dan anak yang ketiga kelas 9. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mempersiapkan hati kita, dan saya memberikan waktu dan media kepada Ibu Henny. Silakan Ibu. Oke, selamat sore semuanya. Tadi sudah diperkenalkan ya siapa saya, dan rasanya nggak usah terlalu banyak basa-basi lagi ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sore hari ini saya akan men-sharingkan, jadi lebih banyak men-sharingkan daripada mungkin saya akan daripada membahas teori. Nanti saya juga akan meminta beberapa rekan-rekan saya juga akan men-sharingkan bagaimana mereka juga bergumul dan juga berusaha menemukan potensi dalam diri anak-anak mereka, ya. Jadi nanti saya nggak sendirian, nanti saya juga minta beberapa teman untuk men-sharingkan bagaimana mereka bersama-sama dengan keluarga mereka, dengan anak-anak mereka, juga menemukan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Oke, Bapak Ibu, sebelum mulai mari kita berdoa sekali lagi ya, kita berdoa.
Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami sekali lagi memohon pertolongan Tuhan, berikan kami hati yang boleh terbuka. Tolong kami Tuhan, kami boleh melihat bahwa anak-anak yang Tuhan titipkan adalah bagaimana kami terus boleh mencari apa yang Tuhan ingin kami kembangkan dalam diri mereka. Sekali lagi Tuhan, lepaskan agenda kami boleh memakai agenda Tuhan untuk setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya akan memulai sharing saya, tapi sebelumnya mungkin saya akan kita akan sama-sama melihat dulu ya. Dari Mazmur 127 ayat 4, saya suka sekali dengan ayat ini. Ayat ini berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Bapak Ibu dan saudara sekalian, anak panah ini dikatakan di tangan pahlawan ya. Kalau anak panah ini pasti perlu diruncingkan supaya suatu saat nanti ketika dibidik, pasti bidikannya itu pun langsung tertancap dengan tajam dan juga dapat diarahkan dengan tepat. Pertanyaannya sekarang adalah, di tangan pahlawankah? Atau di tangan siapa gitu ya anak-anak panah ini yang sedang berada di tangan kita ya? Atau sebenarnya anak-anak panah ini tidak kita asah, tetapi kita biarkan saja sampai nanti pada waktunya akan dilepaskan. Apakah anak-anak panah ini akan menjadi anak-anak panah yang cukup tajam atau tidak? Anak-anak panah ini adalah kemilik Tuhan yang sedang berada di tangan kita, ya. Yang ada di tangan kita itu dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Ya, saya suka sekali dengan ayat ini. Dan ayat ini yang selalu mengingatkan saya bahwa anak-anak inilah anak-anak titipan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam keluarga kita masing-masing. Oke, Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama lagi untuk membahas lebih jauh. Sebelumnya mari kita lihatlah apa itu potensi. Potensi yang ada, ya, pengertian potensi itu sendiri. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai, ini saya ngambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemampuan yang punya kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan dan kesanggupan. Sedangkan bakat adalah yang menempel atau bawaan yang ada dalam setiap diri kita. Ya. Sedangkan minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah. Jadi bakat itu sesuatu yang melekat dalam diri setiap kita sejak lahir, sedangkan potensi adalah sesuatu yang mungkin bisa dicapai dan dikembangkan, yang dimiliki pada setiap orang ya. Jadi potensi ini adalah kemampuan individu mencapai hasil yang maksimal. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita melihat bahwa saya tidak akan membahas multiple intelligence terlalu banyak, tetapi prinsipnya ini saya tampilkan hanya untuk membantu bahwa potensi-potensi dalam diri anak-anak kita, termasuk kita juga dewasa, sebenarnya mungkin pasti dia punya satu dari sekian banyak, kalau disebutnya kecerdasan, sebenarnya ini boleh dikatakan juga sebagai potensi diri kita ya. Ada kecerdasan disebut visual, musikal, kinestetik itu tubuh ya, bagaimana gerak tubuh, atletik dan sebagainya. Ada juga interpersonal, bagaimana punya interpersonal yang baik, linguistik secara bahasa, secara logika matematika, terus dia mempunyai secara natural ya, naturalisnya, terus juga intrapersonal, bagaimana self dirinya, dia bisa mengevaluasi dirinya, bisa membangun dirinya dengan cukup baik, dan juga dan lain sebagainya, tapi biasanya tidak lebih, kurang lebih sekitar ada 8 gitu ya, yang paling kita kenal. Tidak menutup kemungkinan ada kombinasi dan sebagainya pastinya, namanya juga multiple ya. Apakah ada di luar ini? Mungkin saja ada, tetapi ini yang umum. Saya tidak akan membahas ini lebih jauh, tapi ini saya membukakan menjadi dasar dan juga menjadi trigger buat kita memikirkan mungkin ada potensi-potensi ini yang umum terlihat pada anak-anak kita. Lalu selanjutnya bagaimana kita melihat potensi dalam diri anak-anak kita? Nah, Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya kita menggali potensi anak-anak ini? Ya. Yang pertama, mari kita berikan stimulasi. Mari kita beri stimulasi sebagai kesempatan anak mencoba dalam segala peminatan. Kita tangkap momen-momen anak yang terlihatnya asik, menikmati, seru,
terus tekun, gimana tuh Bina? Kalau bisa lihat foto ya di atas ya, foto yang paling atas itu dua anak saya waktu itu kami bawa ke Kidsania. Ke Kidsania, menurut saya Kidsania cukup baik ya, saya bukan promosi Kidsania, tetapi waktu itu saya sedang mencoba, ingin tahu gitu ya, semua hal saya cobain. Ternyata anak saya kelihatannya dia menikmati sekali pesawat. Lalu ketika ada kesempatan kami pergi lagi benar-benar ke naik pesawat, dan saya ajak yang kecil, sekarang udah besar tuh ya, gambarnya yang bawah itu dia sudah besar. Kami sengaja terakhir keluar dari pesawat karena dia karena saya melihat dia cukup tertarik nih dengan dunia pesawat gitu ya, dengan kokpit pesawat. Saya sengaja keluar terakhir, lalu saya ajak dia untuk masuk ke dalam kokpit. Saya minta izin, ayo kita masuk ke dalam. Dia senang sekali, dan ternyata pilotnya pun senang ternyata kalau kita cukup ramah, dan saya minta izin, dikasih masuk gitu ya. Saya beri kesempatan, dengan segala sesuatu kita coba. Sedangkan yang sebelah kanan itu juga saya beri kesempatan, anak saya yang masih kecil, waktu itu masih kecil ya, sekarang sudah di kedokteran. Saya juga beri kesempatan dia untuk mengamati di mana kelihatannya dia tertarik, dan memang kelihatannya dia tertarik dengan ilmu sains. Waktu itu dia memang sudah bilang dia dari kelas 4 SD sudah mengatakan dia ingin menjadi dokter. Tapi yang namanya anak kelas 4 ya, jadi saya waktu itu masih ya oke, itu cita-cita kamu, tapi saya tidak fokuskan itu, tapi sengaja saya coba tetap buka dan stimulasi semua kesempatan yang masih mungkin dia coba, masih mungkin terus saya stimulasi di mana. Saya amati potensi setiap anak sejak kecil, dan kita harus buka mata lebar-lebar, dan kita harus terima keunikan setiap anak. Ini poin dasar di mana kita berusaha menggali ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mungkin kita juga bisa melihat bahwa oh ini satu lagi ya, ada gambar next, ini anak saya yang pertama malah ya. Ini dia dari kecil senang menggambar. Dia senang menggambar, kami punya papan tulis ya, dia menggambar, dia coret-coret. Bapak Ibu, yang sebelah kanan itu hasil gambar dia waktu SMA. Yang tadi dikatakan dia sudah lulus kuliah ya. Bapak Ibu, tidak selamanya saya pun berhasil. Jujur ini adalah kelemahan kami, dan kami tidak melihat potensi dia di sini ya. Kami tidak melihat potensi dia. Ternyata dia punya potensi yang cukup baik sebenarnya di dunia menggambar, tetapi sayang kami tidak mengembangkannya. Bahkan tapi guru SMA-nya melihat ini gitu ya, dan itulah hasil dia. Buat kami wow, cukup baik sekali gitu ya. Tapi ini adalah salah satu boleh dikatakan kegagalan kami melihat potensi. Ini hal yang tidak kami kembangkan gitu ya, tapi ya memang dia menikmati dan itu menjadi hobinya dia aja gitu ya. Jadi kita harus benar-benar buka mata kita dan jeli melihat setiap potensi-potensi yang mungkin ada yang bisa kita kembangkan. Buat saya sayang sekali sebenarnya saya tidak mengembangkan hal ini gitu ya. Sekarang ya udah dengan dia sudah menjadi sarjana, dan dia sudah masuk ke dalam dunia sudah akan masuk dunia kerja. Tetapi yang waktu itu yang saya lihat dalam diri dia adalah dia sangat kuat dalam bidang matematika, dan dia saat ini memang jadinya lebih ke arah penelitian gitu ya, ke arah penelitian, dan ini potensi itu, saya hanya melihat potensi itu, dan saya hanya melihat satu hal itu saja yang saya coba tekankan. Padahal ternyata dia punya potensi dalam bidang menggambar juga, tapi saya waktu itu kurang untuk melihat hal ini gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang anak-anak yang masih kecil, mari saya coba menghimbau, coba buka mata lebar-lebar, kita lihat segala kemungkinan yang ada gitu ya. Waktu kecilnya kalau lihat gambarnya kan cuma kayak gitu ya, siapa bilang gambarnya baik kan, enggak juga gitu gambar seperti itu. Ternyata gambarnya cukup baik gitu. Oke. Saudara, saya akan meminta teman saya juga yang akan men-sharingkan bagaimana dia mengamati juga anaknya, ya, mengamati anaknya. Saya akan minta tolong untuk Gita, ya, Gita untuk menemukan potensi Gracelyn. Ya, Gracelyn ini mempunyai potensi musik, ya. Gita ada?
nggak bisa ngomong ya? Oh, koneksinya lagi nggak bagus ya, Gi? Oh, enggak, tadi di mute sama host, ini udah dikasih. Oh, udah bisa ngomong. Oke. Oke. Git, bagaimana nih waktu kamu bisa menemukan potensi Gracelyn? Coba fotonya Gracelyn, coba di share coba sebentar. Gracelyn ini sekarang sudah SMP 1 ya, tapi dari dia cukup baik memainkan musik-musiknya, musik yang cukup baik. Ya, jadi sambil cerita ya, Ci. Iya, sambil cerita, silakan. Dulu kan memang saya ingat nih, Gracelyn waktu itu masuk ke SK itu waktu dia 7 atau 8 bulan. Nah, SK itu kan banyak sekali mengajarkan lagu kan. Nah, dari situ jadi kita juga seneng gitu nyanyiin, dan anaknya seneng. Nah, waktu dia baru bisa ngikut-ngikut, itu dia bisa ikutin sesuai temponya. Nah, itu kan waktu masih 7 bulanan tuh, terus bertumbuh, dia mulai bisa kami ajarkan lagu, dia cepat gitu hafalnya lagunya. Jadi dia bisa banyak sekali hafal lagu. Dari situ saya sudah mulai, kami melihat kalau dia punya talenta musik. Nah, bertumbuh lagi, naik kelas 1, saya ajarkan dia lagu sederhana. Lagu Si Semut waktu itu saya ajarin. Si Semut kan itu gampang banget tuh pianonya. Dia hafal, cepet sekali hafalnya. Nah, terus akhirnya saya mulai cari mentor untuk ajarin dia. Tapi karena menurut saya masih terlalu kecil, saya nggak langsung masukin tempat les. Saya cari seperti kakak. Nah, waktu itu ketemu Nike, anaknya Bu Rini yang saya minta ajarin. Nah, dari situ sih pelan-pelan baru saya cari kemudian gimana gitu. Banyak nanya juga sih. Itu aja. Terus udah gitu, waktu kecil itu juga dia pernah ngarang lagu. Lagunya lagu pendek, lagu singkat. Itu tapi buatan dia sendiri, dan sampai sekarang saya masih ingat lagu itu. Cukup enak juga. Nah, dari situ kami juga melihat kalau Tuhan kasih dia talenta musik. Gitu. Dari coba-coba ya kita ya. Semua juga dari coba-coba ya. Dari ngamatin sih sebetulnya. Dari ngamatin, dari stimulasi yang kita berikan, dan juga lingkungan ya. Sangat mendukung. Dan waktu itu kami juga sekolahkan dia di Eureka. Eureka kan juga banyak kasih pengajaran lewat lagu, seperti itu. Oke. Bapak Ibu, apakah bisa tetap mendengar suara dengan baik? Karena kelihatannya jaringan saya agak terganggu. Suara masih baik, Bu. Suara masih baik. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Gita. Jadi kita melihat ya bagaimana stimulasi yang diberikan oleh Gita dan pengamatan. Jadi kita memberi stimulasi tadi seperti saya katakan, ketika kita sudah memberikan stimulasi jangan diabaikan. Kalau tadi anak saya yang besar, terus terang saya kelewat tuh. Ternyata dia punya potensi menggambar yang tidak saya kembangkan. Ternyata cukup baik. USMA-nya yang justru menemukan, gitu ya. Gracelyn ini juga sudah jadi sejak kecil ini sudah berhasil loh melayani bersama-sama ya. Kalau tadi kita lihat foto-fotonya. Gracelyn itu juga pernah menang lomba musik dan juga sudah melayani di sekolah minggu, saat ini ya secara online, dan juga sudah melayani juga di panggung boneka Unique nih kalau nggak salah ya. Oke, ya. Selain musik ya, anak saya juga musik, yang anak kedua saya juga cukup kuat di bidang musik. Kalau yang pertama kuat di matematika, yang ketiga juga kelihatannya di musik. Dan juga ada tapi masih karena baru kelas 9 saya masih terus mengamati ya yang poin di mana dia kekuatan dia. Teman-teman, kita akan mendengarkan lagi satu rekan kita yang juga akan men-sharingkan bagaimana dia menemukan potensi anaknya kali ini di bidang robotik dan juga clay ya. Kita minta untuk Ibu Caroline boleh men-sharingkan bagaimana Jason ini boleh juga menjuarai robotik gitu ya, terus menjadi pengajar muda robotik, bahkan sekarang saat ini sedang kuliah robotik gitu jadinya ya. Caroline ada? Silakan. Iya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sebenarnya untuk saya sharing mengenai bagaimana saya
melihat potensi dari anak-anak adalah dalam konteks homeschool. Waktu itu kita homeschool anak-anak kita. Jadi benar yang tadi Ibu Heni katakan bahwa saya bersyukur ada waktu untuk bisa mengamati. Jadi saya mengamati kegiatan mereka pada saat belajar dan pada saat lagi waktu senggang mereka. Jadi saya melihat waktu senggang mereka itu apa yang mereka gunakan. Nah, ternyata saya lihatin untuk anak saya yang pertama, dia sangat sekali suka waktu senggangnya digunakan untuk hal yang kutak-katik. Jadi dia suka menggunakan tangannya untuk mengerjakan sesuatu. Kadang-kadang dia bongkar, dia pasang lagi, kadang-kadang bisa pasang balik, kadang-kadang nggak bisa pasang balik. Nah, saya melihatin dia lebih ke arah teknikal dan mekanik gitu loh. Jadi dia suka sekali hal itu. Nah, saya lihat bagaimana memfasilitasikan itu pada saat itu memang tidak mudah untuk kami karena kita ada di komunitas yang tidak terlalu besar seperti sekolah. Jadi saya mencoba untuk mencarikan tempat-tempat kursus yang dimana anak-anaknya sama-sama ada minat yang sama dan yang niat gitu loh. Jadi itu yang saya usahakan. Dan saya melihat bagaimana dia tertarik adalah pertama kali waktu saya belikan satu Lego set, ya Lego Education Set, yang waktu itu memang kami tidak belikan langsung karena harganya juga tidak murah. Setelah kami tunggu lama dan kami belikan, nah kami terlihat banget reaksi dia yang tidak pernah saya lupakan, bahwa setelah dia melihat kami belikan itu, dia sangat suka sekali dan lompat-lompat keliling-keliling, karena memang usianya waktu itu masih kecil, sekitar mungkin 9 tahun gitu loh. Nah, reaksi itu yang membuat kami lihat bahwa itu ada potensi di dalamnya. Nah, itu untuk anak yang pertama. Sementara anak yang kedua, saya ngelihat agak berbeda, ya memang lebih suka hal yang bersifat art. Jadi saya melihat kecil-kecil waktu itu di homeschool saya agak bingung mau masukin kegiatan apa gitu loh. Ternyata saya melihat tangan dia lumayan kecil dan sedangkan tangan saya tangan yang besar-besar gitu loh. Dan dia tangannya kecil dan bisa menyentuh barang-barang yang kecil. Jadi pada saat itu buka tempat kursus clay, saya lihat iseng-iseng, saya pikir kok pas sama dia. Saya masukin dari umur 5 tahun untuk belajar clay. Dan saya temanin bolak-balik dan dia sangat menyukainya. Bahkan waktu itu tempat clay-nya masih sepi, jadi dia kalau di sana bisa 2 jam. Waktu itu saya berpikir, wah ini udah kayak pergi tinggalin anak aja di Bogor, tuh balik lagi ambil. Nah, sejak itu dia suka sekali dan saya anjurkan dia bagaimana kalau kamu terus belajar. Dan akhirnya memang di Indonesia tidak banyak tahapan-tahapan untuk clay ya. Jadi memang ya tahapannya sudah sampai di sana sih sayangnya. Jadi saya anjurkan dia bagaimana kalau kamu mengajar anak-anak yang kecil-kecil. Jadi akhir-akhirnya dia termotivasi untuk jadi arahnya ke entrepreneur. Jadi dia buka Instagram dan dibilang dia mau mengajarkan anak-anak gitu loh. Jadi dia sendiri yang WA-WA-in momsnya untuk anak-anak yang kecil-kecil. Ya salah satunya anak-anak Eureka dan mengajak temannya untuk berkolaborasi dan mama papanya ada di sini juga sepertinya. Ibu Anita dan Pak Kusman juga kolaborasi dengan mereka. Bagaimana kalau kita mengajarkan anak-anak? Nah itu buat saya suatu hal yang positif ya, kami sangat mendukung ya, kami bilang oke, kalau kamu mengajar kami berikan tempat supaya kamu bisa mengajar dan dia suka sekali hal itu. Itu anak yang kedua ya gitu. Oke, terima kasih Caroline. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ya dari tadi sharing 2 rekan saya tadi bagaimana setiap kita harus bisa mengamati-amati. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengamati anak-anak, sebenarnya dari bayi pun ya sebenarnya kita sudah bisa loh kita amati, walaupun mungkin masih bisa berubah ya. Misalnya ada anak yang bisa ditenangkan atau tertarik dengan musik. Nah, ada kemungkinan besar anak ini memang punya kecerdasan musik tadi, ya. Atau mungkin ada yang suka teknikal, senang dengan baling-baling, kipas angin gitu ya, atau melihat sesuatu yang bentuknya teknik-teknik seperti itu sangat tertarik sekali dan dia bisa tenang, awet gitu ya, dia main itu awet sekali. Nah, Bapak Ibu kita bisa amati dari kecil ya. Anak saya yang kedua itu cukup kuat dengan musik. Saya nggak tahu apakah teori musik yang mengatakan dari bayi dari kandungan didengarkan musik klasik. Kalau baca jurnalnya ini memang cukup berpengaruh. Anak saya yang kedua itu yang cukup kuat dalam hal bidang musik itu juga memang
waktu saya hamil anak yang kedua itu saya cukup banyak mendengarkan lagu musik klasik kepada dia, dan waktu bayi pun waktu lahir dia cukup tenang jika saya setelkan musik-musik, ya. Saya setelkan musik-musik dan itu dia cukup ingat. Dan amazingnya musik waktu itu saya masih pakai pengasuh saya itu senengannya musiknya joget-joget tuh ya, musiknya joget-joget sekali. Dan amazing dia ingat loh sampai sekarang, padahal itu waktu itu masih bayi, terus dia cuma bilang dia rupanya terganggu dengan musik-musik seperti itu. Sekarang sudah besar gitu ya, cuman ketika kalau kami sekarang bicara-bicara dan kami ketawa-tawa, ya ampun kata ini musik-musik kayak gini nih, musik-musiknya dulu kecil nih gitu, dia ingat sekali gitu, padahal waktu itu dia cukup kecil sekali, menurut saya harusnya tidak ingat, tapi dia ternyata cukup ya samar-samar mungkin ya dia ingat hal itu. Nah, lagu-lagu pun dia cukup banyak tahu, ini lagu-lagu minta ampun ya, lirik-liriknya dan sebagainya. Dia cukup tertarik dengan musik, meskipun sekarang dia di kedokteran, gitu ya, karena dokter adalah kepanggilan dia, ya. Nah, untuk bahasa, mereka anak-anak yang cukup kuat dalam bahasa, bisa mulai, kalau yang cukup terlatih dengan bahasa dan gampang sekali menyerap bahasa, bisa mulai kita latih sejak dari balita. Ya, kecuali memang untuk anak-anak yang punya catatan khusus seperti speech delay tidak dianjurkan memang ya, cukup satu bahasa dulu dia kuasai sampai nanti cukup dewasa baru diperkenalkan dengan bahasa lain. Tetapi kalau anak-anak yang kita melihat ada potensi tersebut, silakan bisa diperkenalkan ke 2-3 bahasa sekaligus pun tidak ada masalah. Tetapi kalau itu nanti akhirnya mengganggu, ada baiknya kita stop dulu ya. Jadi kita sebagai orang tua ada baiknya kita mengamati tapi juga tidak memaksakan, gitu ya. Kita melihat respon anak-anak. Nah, selanjutnya sekali lagi ya, tidak setiap anak punya potensi musik, gitu ya. Jangan pernah kita paksakan, tapi juga tidak langsung kita labelkan, gitu, bahwa anak kita tidak punya bakat musik. Udah deh, anak saya mah nggak bisa musik deh, gitu ya. Nah, tetapi kalau khusus musik sendiri, buat saya anak-anak kami 3 orang, kami paksakan untuk tetap menjalani les musik, dalam hal ini piano, karena buat saya piano itu cukup mengasah untuk otak kanan, otak kiri secara stabil, secara bersamaan, dan ini cukup membantu untuk bagaimana otak kanan, otak kiri dia berkembang dengan baik, gitu. Jadi anak-anak secara khusus untuk musik dan yang menggunakan tangan kanan dan tangan kiri itu secara bisa bersamaan. Kalau menurut saya boleh sedikit dipaksakan, tetapi ini hanya sampai remaja. Ya, kenapa? Karena tujuannya cuma buat alat bantu mengembangkan otak kanan dan otak kirinya. Nah, tapi bila ternyata memang ini bakat berlanjut, nah, yuk kita harus arahkan. Tapi kalau tidak, kalau kita rasanya oh nggak bakat, kita harus stopkan ya. Jadi kita arahkan ke yang lain. Mungkin ke olahraga, ke bahasa, ke nari gitu ya, ke gambar mungkin seperti itu. Ya, sekali lagi kegagalan saya adalah saya tidak melihat bahwa anak pertama saya yang perempuan tadi dia mempunyai potensi ternyata di gambar. Dia tidak punya di musik, dia ngeles, tetap dia anak yang cukup baik, dia taat sampai dia tetap les musik sampai SMA kelas 2. Ya, dan dia stop. Waktu itu dia stop, saya juga nggak paksakan, karena saya lihat memang dia juga tidak terlalu menikmati. Tapi ternyata sebenarnya saya bisa kembangkan lagi di menggambarnya dia sebenarnya. Gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang suka baca, mulai dikenalkan ajari anak bersinopsis. Atau latih mereka menangkap yang mereka baca itu apa. Itu bisa dari kecil. Nggak usah dibayangkan kalau sinopsis, waduh yang udah berat-berat ya. Sejak kecil bisa mulai kita tanyakan, apa sih yang kamu baca? Terus apa yang bisa kamu pelajari? Ini melatih untuk anak-anak yang cukup peka dalam anak-anak yang cukup peka dalam bahasa dan dia punya kelebihan dalam hal ini. Ya. Oke, ya kita lanjutkan selanjutnya adalah bagaimana selanjutnya selain kita memberi stimulasi, kita juga harus memberi dorongan semangat kepada anak-anak ini. Ya, biarkan anak-anak mencoba dan terus berikan dorongan semangat. Jangan langsung kita melabelkan anak nggak bisa, udah deh anak saya nggak bisa, kamu nggak berbakat di situ, gitu ya. Atau mungkin kita nakutin anak kita, nanti meledak, nanti konser. Ini terjadi sebenarnya juga dalam keluarga kami ya.
bagaimana kami memberikan alat-alat listrik yang kayak tadi juga Lego, tapi bentuknya ini listrik, ada kabelnya dan sebagainya. Nah, waktu itu kami cukup parno ya, cukup parno sekali. Jadi kami bilang jangan main kalau nggak didampingi. Tetapi akhirnya kami lupa. Anak ini begitu mencoba langsung dibilang jangan, awas di konslet nanti. Anak kami langsung tidak mau main lagi, tidak mau memainkan lagi. Jadi sebenarnya tidak perlu kita lakukan seperti itu. Jadi itu sayang sekali. Jadi akhirnya dia tidak berani mencoba. Nah, Bapak Ibu, saya sendiri pribadi, saya adalah korban labeling dari mama saya. Saya ini waktu dari TK dikatakan saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya langsung dilabelkan bahwa nggak bisa. Sampai SD pun bahkan jadi akhirnya saya langsung bilang saya nggak bisa. Sampai dileskan bahasa Inggris. Tetap saya bilang saya nggak bisa. Lalu mama saya selalu ngomong ke guru Inggrisnya pun mengatakan, anak ini lesin, dia nggak bisa. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Saudara, sampai sekarang saya juga jujur, saya nggak pede loh bahasa Inggris. Padahal bacaan saya waktu saya ngambil S2, belajar semua buku-buku bahasa Inggris, ya meskipun ternyata ya saya nggak bodoh-bodoh amat gitu ya, ternyata dalam bahasa Inggris, tapi itu rupanya membuat rasa percaya diri saya, terutama dalam membaca bahasa Inggris itu berpengaruh cukup besar. Jadi saya ingat sekali dalam hal ini, mari Bapak Ibu ketika kita mau mencoba mendorong, sekali lagi jangan labelkan ya. Kalau misalnya memang rasanya enggak, dari kecil anak saya enggak kelihatannya enggak bakat musik gitu misalnya, tapi kita menangkap ada beberapa kali ternyata dia cukup menikmati. Jadi bagaimana nih kelihatannya? Kalau menurut saya kita bisa menunda, kita akan coba lagi di usia yang lebih besar. Jadi ada kemungkinan anak itu belum siap. Hal ini terjadi pada Ivan, anak saya yang kedua. Waktu kecilnya saya sebenarnya sudah menangkap anak ini punya potensi musik yang cukup besar. Dari TK saya sudah leskan dia musik, tetapi apa yang terjadi? Saya ingat sekali dalam waktu setengah jam dia bolak-balik lari ke kamar mandi, balik lagi pipis, balik lagi ke kamar mandi. Dia nggak ngeles-ngeles. Dan ini terjadi, saya coba sebulan, dan saya pikir oke, saya stop dulu. Saya bilang saya nggak terusin. Tapi apakah saya stop sampai di sana? Enggak. Tapi ketika dia kelas 4, dan kami waktu itu kami juga melakukan homeschooling, saya katakan sekarang kalau kita homeschool, mau kamu coba lagi. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata begitu kelas 4, saya mulai mengeleskan lagi di piano, ini melesat begitu cepat sekali. Sedangkan si Cici, sebenarnya dia udah les dari kelas 1 pianonya. Kelas 4, dia berarti si Cici kelas 6. Ini kelas waktu itu mulai kelas 3, jadi dia kelas 6. SMP berarti ya, kelas 4 di SMP. Si Ivan ini mengejar semua yang sudah dipelajari oleh si Cicinya. Jadi rupanya waktu TK dia belum siap, kelas 4 saya coba lagi untuk les musik, dan ini mengejar si Cici yang les dari TK tadi, TK kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai SMP. Ternyata udah kelas 4 dia bisa ngejar. Ini pengalaman saya, dan membuat saya bersyukur sekali saya masih mencoba ini. Dan kalau sekarang mungkin beberapa teman-teman yang tahu, kalau si Ivan itu sampai menjadi komposer operet gitu ya, dia terakhir membuat di pandemi ini bersama teman-temannya membuat animasi dan sebagainya. Itu buat saya adalah anugerah Tuhan sekali ya, buat saya jadi merasa tidak berhutang gitu dengan Tuhan, karena saya menangkap ini dan kami berusaha untuk terus mendukung dia. Kesalahan-kesalahan kami biarlah ini boleh menjadi juga pembelajarannya, ini saya sharingkan juga kepada Bapak Ibu ya, bagaimana tadi juga konslet tadi gitu ya membuat kami jadi takut untuk memberi kepercayaan kepada anak-anak. Nah, kita perlu menyemangati Bapak Ibu, kita perlu menyemangati, kita harus mencoba anak-anak. Jangan sekali lagi, jangan label-label lagi ya, jangan melabelkan nggak bisa. Cukup saya jadi korbannya ya. Saya sendiri sudah menjadi korban untuk labeling, dalam hal ini labeling anak bahwa kamu nggak bisa, kamu nggak berbakat. Untuk anak kecil ini masuk sekali dan bukan sakit hati sebenarnya, tetapi jadi suatu hal yang percaya bahwa iya loh saya nggak bisa, saya nggak berbakat. Ya, hati-hati dengan ucapan-ucapan kita, karena buat anak ucapan orang tua itu
sangat membekas dan itu benar-benar melabel. Kita sebagai anak kita percaya sekali apa yang dikatakan orang tua kita, gitu ya. Tapi sekali lagi, kalaupun kita gagal bukan berarti kalau misalnya saya udah terlanjur sedemikian. Bapak Ibu, saya cuma percaya sekali ya, kadang memang kita sering gagal memberi dorongan, tapi jangan putus asa karena masih ada kesempatan selanjutnya yang akan Tuhan berikan bagaimana kita boleh menyemangati dan membantu anak-anak kita lagi. Ya, mungkin boleh kita dengar, kita juga punya pengalaman nih dalam hal menyemangati Gracelyn waktu itu ya, berlatih piano ya. Gita boleh sharing sedikit dalam hal ini? Oke. Sebelumnya saya karena dulu pernah les piano, jadi saya ngerti piano itu nggak mudah. Ya, terutama untuk baca not-not baloknya. Nah, anak-anak itu dari kecil saya suka cerita tentang perumpamaan talenta. Jadi setiap anugerah Tuhan itu kita harus pertanggungjawabkan. Nah, saya suka karena saya udah bilangin sama anaknya juga kayak Gracelyn, kamu ada talenta musik. Nah, kamu harus pertanggungjawabkan. Nanti kamu Tuhan kasih kesempatan, kamu bisa melayani. Nah, untuk itu kan kamu harus kembangkan. Kamu harus tekun latihan, saya bilang. Nah, jadi waktu dia mogok gitu ya, misalnya dia lagi susah gitu kan, ya saya bilang ya susah ya, nggak apa-apa. Sekali nggak bisa, kamu coba 2 kali. 2 kali nggak bisa, kamu coba 3 kali. Itu pasti beda hasilnya. Paling nggak kamu bisa lebih bisa lah dari yang kemarin. Jadi yang saya tekankan itu selalu nggak pernah. Jadi saya nggak pernah bandingin sama orang lain. Temen kamu bisa loh, ini kamu pasti enggak. Tapi yang saya tekankan, kamu pasti lebih bisa dari kamu yang sebelumnya. Kalau kamu latihan lebih. Nah, terus kalau dia bilang, Mama nggak tahu sih, ini kan susah gitu. Oh tahu, Mama tahu banget. Dulu pun Mama nggak bisa. Nah, karena itu kamu kan dikasih talenta itu loh sama Tuhan. Kita balikin lagi. Saya gampang gitu balikinnya, karena sebelumnya saya udah tanamkan. Jadi kalau talenta itu dari Tuhan, ya kamu punya tanggung jawab mengembangkannya, dan karena Tuhan kasih talenta itu, kamu pasti bisa. Pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet. Itu sih yang saya lakukan. Oke, thank you Gita. Thank you. Oke, jadi Bapak Ibu, tadi ya, pertama kita menstimulasi, yang kedua kita memberi dorongan semangat, yang ketiga kita harus memfasilitasi tentunya. Ya, Bapak Ibu, ketika kita ngomong memfasilitasi, saya harus katakan kita memfasilitasi segala potensi anak ini sebenarnya tidak perlu mahal. Tidak perlu mahal ya Bapak Ibu ya. Jadilah pemulung. Maksudnya apa? Kalau kita melihat anak-anak, kalau ini yang kami lakukan gitu ya. Di rumah saya itu boleh dikatakan kami punya koleksi barang-barang bekas cukup banyak, botol-botol air mineral gitu ya. Kalau lihat di gambar itu hasil karya anak kami yang kedua, si Ivan itu tadi ya, yang cukup kuat tadi saya bilang di bidang seni, di bidang musik, tangannya cukup terampil. Dia itu penguin itu dari botol bekas, dia buat. Jadi kami fasilitasi dengan apa? Dengan barang-barang yang ada. Sebelahnya kalau dilihat itu dia buat kotak peti harta karun. Dari mana? Dari kardus bekas. Dia potong-potong, dia tempel-tempel. Kami memfasilitasi dengan barang-barang bekas dan juga otomatis ya cat dan memang yang memang bisa menolong kami coba fasilitasi. Demikian juga waktu dia pertama kali les musik. Les musik namanya kan tadi ya kita coba-coba gitu. Kita coba-coba, kita memberikan memfasilitasi. Waktu anak-anak kami les musik pertama kali, saya tidak belikan piano. Memang secara keuangan kami juga, kami bukan keuangan yang tanpa batas gitu ya. Kami punya keuangan yang masih terbatas. Jadi kami, ya kan sayang juga ya kalau beli piano yang jutaan, puluhan juta gitu ya. Terus ternyata tuh anak nggak bakat gitu, dan memang tuh habis ditinggalkan, kan sayang sekali. Jadi kami waktu itu membeli keyboard sederhana. Keyboard sederhana karena memang keterbatasan budget kami, keyboard yang sederhana, tapi buat kami itu mereka pakai dulu. Saya katakan juga itu kepada guru lesnya, kami tidak punya piano, jadi kami hanya punya keyboard, gitu ya. Setelah jalan sekitar 1,5 tahun apa 2 tahun, lalu gurunya mulai bilang, Bu, udah nggak bisa lagi pakai keyboard karena sudah tidak cukup tools-nya sampai ke ujung gitu ya. Lalu karena kami melihat, oke, memang
sudah terlihat hasilnya, sudah terlihat bahwa ya sudah waktunya lah kami harus memberikan piano yang sebenarnya, gitu ya, sesungguh-sungguhnya. Jadi cocok dengan memang memfasilitasi yang seharusnya ini. Lalu barulah kami membelikan piano, gitu ya, membelikan piano. Dan saya juga percaya sekali, meskipun agak berat, tapi kami coba membelikan dan memang kami kumpulkan dan kami membelikan piano untuk anak-anak, untuk satu piano untuk dipakai bertiga tentunya ya. Jadi memang tidak perlu selalu harus langsung yang mahal, ya. Dan kita juga harus dukung, sediakan juga. Nah, satu dan tadi saya katakan ya, kita penuhi dengan barang-barang bekas, tapi ya kita atur lah supaya rumah kita nggak berantakan sekali tentunya ya. Jadi kami siapkan ada satu tempat, menjadi itu kumpulan di mana anak-anak boleh mengambil itu untuk mencoba dan mengeksplor apapun yang dia mau bikin dibentuk. Kalau anak-anak sekarang kan dari YouTube cukup banyak ya, mereka kreasi-kreasi yang mereka coba-coba ikutin gitu ya. Dan juga percobaan-percobaan sederhana mereka ikutin, dan ini yang kami fasilitasi. Nah, mengenai les, Bapak Ibu, sedikit yang mau saya sharingkan adalah, kalau buat kami, leskan anak bukan untuk hal yang dia tidak bisa, tapi leskan hal yang anak sukai dan dia menonjol di sana dan asah sampai tajam. Jadi ketika kami makin melihat, ketika coba, dan kami melihat, menangkap bahwa ada sesuatu yang kayak Ivan kan di musik gitu ya, Ivan dan Ken, anak kami yang kedua, dan ketika cukup kuat di musik, kami asah dia di situ. Sambil yang lain kami coba lagi gitu ya, coba lagi, kita cari lagi yang lain. Tapi ketika kami nangkap ini dan kami leskan ini menjadi sesuatu yang utama gitu. Sedangkan Johanna itu anak saya yang besar, yang tadi saya katakan sudah kuliah, udah selesai, dia cukup menonjol di matematika. Dia punya kecerdasan matematika cukup menonjol sekali. Dia lulus UN dengan SD dengan nilai sempurna 100, SMP 100, dan SMA nyaris 100 lagi ya, tapi ternyata enggak. Dan kami leskan dia di matematik. Kalau orang pada bilang, anak muda pintar di matematik, ngapain dilesin lagi? Tapi tidak, buat kami adalah justru dia menonjol di situ, disitulah kami leskan. Bukannya kami leskan pelajaran-pelajaran yang mungkin dia kurang, enggak. Tapi kami justru meleskan di mana anak ini kelihatan dia menonjol, di situ yang kami leskan sampai kami asah sampai tajam. Jadi ini tips dari kami gitu ya, yang kami melihat, di mana sekali kami leskan anak bukan untuk hal yang dia tidak bisa, tetapi kami leskan anak untuk dia di mana dia bisa dan anak itu sukai dan menonjol. Ini akan menolong dia untuk menjadi bekal dan modal dia selanjutnya. Oke ya, selanjutnya kita masuk lagi yang keempat, yang bisa kita lakukan dalam menggali potensi anak ini adalah kita harus masuk bersama anak-anak kita ini. Kita selain menyemangati, kita sendiri harus masuk ke dunia. Maksudnya apa masuk ke dalam dunia anak-anak ini? Misalnya, anak kita suka menari. Tadi kita leskan menari. Maka kita sendiri pun harus cari jenis-jenis tarian apa, lomba-lomba tarian. Terus kita bahas hal ini kepada anak-anak. Jadi kita libatkan mereka, gitu ya. Tari-tarian ini kita ceritain, gitu ya. Kita ceritain tari-tarian ini. Misalnya dia suka tarian, oh tarian ini dari mana, jenisnya apa? Ada loh penampilan di sini dan sebagainya. Ini membuat anak-anak merasa dia tidak berjuang sendiri, tetapi kita sebagai orang tua kita masuk dalam dunia anak-anak bersama-sama dia untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, kalau kami di Yayasan Unike ya, waktu itu Tuhan beri kesempatan anak-anak terjun dalam operet gitu ya, dan menurut saya ini juga salah satu yang membekali Ivan untuk sampai dia bisa membuat juga operet gitu ya, dengan teman-teman sekolahnya di SMA dan sekarang membuat animasi operet gitu ya, secara animasi musikal gitu. Ini karena waktu itu dia terlibat dalam operet-operet Unike. Dan juga kita libatkan juga anak-anak dalam ibadah keluarga, dalam pelayanan-pelayanan, dan kita pakai potensi-potensi anak-anak itu terlibat, ya, terlibat di dalamnya. Mari kita katakan apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan bersama anak-anak. Ya tentu saja ya. Dan di sini kesempatan kita harus membicarakan, jangan lupa veto, kita bicarakan peran iman. Buat apa kita pelayanan? Ini kesempatan sekali bagaimana kita membicarakan iman kepada anak-anak kita.
buat apa potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Ini menjadi bekal kepada anak-anak, jadi bukan merasa dituntut saja. Tapi anak-anak mengerti apa yang dia lakukan, apa yang Tuhan titipkan pada dirinya. Gitu ya. Selanjutnya, kita juga yang kelima adalah kita harus membuka wawasan. Ya, kalau tadi kita masuk bersama anak, yang kelima adalah kita harus membuka wawasan. Otomatis orang tua perlu belajar. Mau tidak mau, suka tidak suka. Di mana anak-anak mempunyai potensi yang kita lihat di situ, kita harus membuka wawasan anak-anak juga dengan apa? Dengan kitanya pun harus banyak belajar. Kita sebagai orang tua sekali lagi perlu belajar. Nggak bisa kita bilang, oh yaudah, kalian ini saya lesin ya, udah urusan aja. Nggak bisa. Kita sekali lagi, kita harus terlibat di dalamnya, dan kitanya sendiri harus membuka wawasan anak-anak secara luas. Ya. Dan kalau kami sering sekali, kalau pergi-pergi nih ya, kalau kami pergi-pergi, kami sengaja perginya ke museum anatomi, gitu ya, museum energi, terus kalau kami lihat ini, kalau untuk yang kecil yang kelas 9, kami masih terus menggali, kelihatannya dia senang sekali dengan teknik nih. Jadi kami bawa ke pameran teknologi, robot, waktu itu ada kesempatan kami melihat robot Asimo. Jadi kami perkenalkan bagaimana teknologi sudah sedemikian besar, sekian luas. Lalu papanya kan juga memang anak teknik, anak mesin, jadi dia menceritakan cukup banyak apa sih kecanggihan-kecanggihan sampai sejauh mana sudah terbuka teknologi yang udah ada. Ya, ini kalau di fotonya kita lihat tadi ada yang main angklung. Ya, kita coba segala sesuatu saya coba, saya buka. Lalu bukan sampai di sana, kita buka wawasan-wawasan yang ada. Mungkin apa yang bisa kita lakukan, apa yang mungkin menjadi ketertarikan mereka, dan apa sumbangsi kita sebagai anak-anak Tuhan, kelak nanti mereka bisa lakukan apa. Gitu ya. Itu yang bisa kita berikan. Nah, dimanapun kita bisa lakukan itu, dan itu menjadi vetok kita juga, bagaimana kita juga membuka kepada anak-anak. Jadi Bapak Ibu kalau ngomong vetok bukan berarti kita langsung ceramahi anak-anak ya. Kami sekeluarga jarang sekali secara serius duduk kita ngomongin ceramahin anak-anak. Tetapi dalam keseharian kami, ini menjadi hal yang kami bicarakan, karena kami ketawa-tawa gitu ya, kami ketawa-tawa, dan biasanya kami akan mengatakan, apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih yang bisa, apa ya kira-kira ya, apa sih yang terjadi di masyarakat, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan fungsi sebenarnya dari tes minat bakat ya, atau tes potensi? Bapak Ibu, tes minat bakat ini sebenarnya hanya alat bantu, bukan penentu. Saya harus katakan ini karena banyak orang tua akhirnya jatuh pada hasil tes minat bakat, dan itu menjadi bahan yang mati. Sekali lagi kita harus melihat kita sudah punya modal, apa yang kita amati dari anak-anak, lalu kalau memang kita bingung dan memang kita ingin coba tes minat bakat ini, kita boleh mengambil itu menjadi alat bantu, mengkonfirmasi apakah ini benar anak saya demikian. Kalaupun tidak, hasilnya pun ini bukan menonjol, bisa jadi ya bukan minatnya dia gitu ya. Ini menjadi bagian dari bagian pengembangannya. Saya mau men-sharingkan waktu itu anak saya yang besar, yang cewek tadi, yang perempuan, dia itu cukup waktu mau ngambil jurusan kuliah, dia bingung sekali. Kenapa? Karena memang secara potensi sosial maupun potensi sosial maupun apa istilahnya IPA tuh, secara IPA tuh dia cukup kuat juga gitu ya. Jadi dia analitik dia ya, logiknya dia juga cukup jalan. Dia bingung. Jujur saya juga bingung gitu ya. Kalau yang kedua kan yang kedokteran, dia udah confirmnya cukup kuat bahwa dia mau jadi dokter. Tapi yang pertama ini bingung, saya juga ikut bingung gitu ya, karena jadi yang mana ya, saya bilang balik lagi panggilanmu apa gitu ya, cuma takut salah katanya gitu, takut salah. Lalu saya teskan minat bakat ini ya, waktu itu ada Bu Libing di Sahabat Kristus, saya coba minta Bu Libing bantu untuk tes minat bakat ini, dan memang benar hasilnya adalah dia bisa masuk ke semua bidang, karena memang kemampuan dia ada di sana. Jadi balik lagi adalah kamu kumpulkan minatmu di mana, dan akhirnya dia kembali masuk ke dunia psikologi gitu ya. Setelah membahas banyak hal, dia tadinya mau jadi, udah yang jelas dia tahu bahwa bidang dia mau ke anak-anak. Lalu hubungannya apa? Tadinya dia mau bikin produk, dia punya beban untuk anak-anak kebutuhan khusus, membuat alat-alat mainan dan sebagainya. Itu cita-cita ya, namanya itu cita-cita ya, cita-cita seorang
anak remaja. Jadi sekali lagi itu pun masih harus kita arahkan. Kita arahkan benar atau tidak. Sekali lagi pendampingan kita, bagaimana dia memilih jurusan dan sebagainya, kita tetap dampingi. Bukan dengan otoritas lagi, tapi bagaimana kita mendampingi, menemani dia mengambil keputusan-keputusan. Jadi sekali lagi tes minat bakat, mungkin saja bisa menggali sesuatu yang tersembunyi, tapi itu bukan penentu. Sekali lagi bukan penentu, dan itu bisa menolong anak-anak untuk berkembang dan menolong kita juga tentunya. Oke, mengenai lomba-lomba ya, bagaimana sekarang dengan mengikuti lomba-lomba? Bapak Ibu, apakah kita boleh mengikuti anak-anak untuk lomba-lomba? Saya setuju jika anak-anak mengikuti lomba-lomba, tapi sekali lagi dengan motivasi bukan untuk menang. Ini wawasan yang juga harus kita buka. Bukan untuk menang, tetapi untuk melatih diri anak untuk berani tampil. Melatih diri bagaimana menerima kekalahan atau kemenangan itu sendiri. Bagaimana kita menghargai bagaimana orang bisa lebih unggul dari kita misalnya, atau bagaimana kita harus juga bisa mengembangkan diri kita selanjutnya seperti apa. Jadi dukung anak-anak, buka wawasannya mereka untuk tampil, berani tampil ke depan, karena ini menjadi modal nanti mereka akan dipakai Tuhan, bagaimana bisa menjadi berkat bagi orang banyak kalau dia tidak berani tampil di depan umum gitu ya. Ini menjadi salah satu pertolongan bagaimana dia mengembangkan dirinya. Tapi sekali lagi juga yang perlu kita ingatkan, ketika memang kamu menang, kamu tidak boleh menjadi sombong, tapi kamu itu ini hanya menjadi tolak ukur. Ini menjadi wawasan-wawasan yang harus kita bekali, supaya anak kita pun sungguh-sungguh siap dipakai Tuhan, bukan untuk kepentingan diri dia, tapi untuk bagaimana dia menjadi berkat. Oke, saya agak cepat sedikit ya, sudah 53 menit. Oke. Bagaimana sekarang tips dengan saat anak bosan dan mogok? Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak ini bisa saja bosan atau mogok ketika dia kita sedang menemani dia untuk menggali potensi, mengembangkan potensi. Yang pertama, sekali lagi Bapak Ibu, jangan langsung menghakimi anak-anak. Ya, kenali tipe anak dan sumber masalahnya. Dan terutama kendalikan emosi kita sebagai orang tua. Ya, jangan juga mudah, tapi juga jangan mudah tidak menghakimi, tapi juga jangan mudah mengikuti keinginan anak. Kita lihat level anaknya, ya. Kalau dalam GKGW, Growing God's Way, ingat prinsip ketaatan dan otoritas. Bagi para pendengar yang belum tahu GKGW, mungkin bisa nanti mendengarkan rekaman-rekaman dari Yayasan Unike, ya. Dan juga latih dengan konsisten, minimal jadwalkan bersama anak-anak. Jadi kalau memang ada masalah, kenali tipe masalahnya, ya. Apakah anak ini tidak pede atau anak ini yang langsung menyerah? Tipe anaknya ini memang bosenan. Tipe anak yang seperti apa gitu ya? Kita harus ditemani gitu ya. Ini ada cukup menarik ini pengalaman dari Ibu Gita tadi ya. Ibu Gita ini anaknya si Gracelyn ini sangat membutuhkan pendampingan. Ini bisa dilihat sebenarnya dia sendiri baru sadar gitu ya. Ternyata waktu kecil yang Gracelyn itu melatih piano pun itu ditemani oleh bonekanya. Bonekanya ditemani oleh boneka. Jadi memang tipe anaknya adalah tipe memang minta ditemani gitu ya. Dan Ibu Gracelyn ini menolong anak dalam membantu dia dalam musik ini ditemani memang. Ya, inilah yang memang harga yang harus dibayar ketika kita menemani anak-anak bertumbuh dan berkembang sesuai potensi dia ya. Nah, terus bagaimana supaya kita nggak maksa? Nah, kita sebenarnya maksa, namun tidak bikin anak terpaksa gitu. Bagaimana ya caranya? Bapak Ibu sebenarnya ada tipsnya. Ya, yang utama adalah bagaimana kita jalin komunikasi. Ya, tidak mendengar melulu ceramah gitu ya, tapi kita bisa jalin komunikasi yang hangat dengan anak-anak. Ya, bagaimana kita bisa masuk ke dalam dia, kita pahami perasaan dia. Ya, ini sebenarnya ada training sendiri, tips sendiri, dan sudah dibawakan pada terabas-terabas yang lalu. Ya, Bapak Ibu boleh nanti mendengarkan rekaman terabas-terabas bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak. Ya, juga kita harus lihat tipe anak kita. Apakah anak kita termasuk anak thinker, anak feeler, anak doer? Dari pintu situ masuk, apakah anak thinker? Berarti kita harus masuknya kepada anak ini secara pemikirannya dia. Kalau anak feeder kita masuk dari perasaannya dia. Kalau doer baru kita contohkan dan sebagainya.
Ini tipe-tipe anak ini pun sudah dibawakan pada Trabas yang lalu ya, Trabas yang lalu. Juga bisa didengarkan pada rekaman-rekaman sebelumnya, nanti bisa diminta kepada panitia. Dan kita atur konsistensi dengan jadwal latihan. Temani anak-anak. Kita menuntun, bukan menuntut. Ya, ini saya mengambil istilah dari Bu Charlotte ya. Temani anak-anak. Kita tuntun dia, bukan kita tuntut dia, tapi kita menuntun dia bersama dia. Kita tuntun, kita jalan bersama-sama dengan anak kita. Dengan demikian anak-anak tidak merasa terpaksa karena ada kita. Dia menemani bagaimana dia mengikuti, berlatih, mengembangkan potensi yang ada dalam diri dia. Oke, Bapak Ibu, saya akan menutup dengan sedikit sharing dari rekan saya, Ibu Susan. Ibu Susan ini memiliki anak yang berkebutuhan khusus, dan bagaimana Bu Susan ini berjuang menggali potensi anak berkebutuhan khususnya dengan 2 anak. Yang besar ini Debbie dengan menggambar dia yang cukup baik dan bagus sekali. Yang kedua Susan ya dengan Luisa dengan bakat musiknya ya. Dengan bakat musiknya bagaimana Bu Susan bergumul. Debbie itu berhasil masuk ke ITB sekarang ya, masuk ITB benar ya. ITB dengan kemampuan dia yang ada. Bu Susan bisa men-sharingkan? Bu Susan ada? Saya sudah menghubungi Bu Susan untuk men-sharingkan buat kita semua bagaimana dia menggali potensi anaknya. Pergumulan ibu yang luar biasa ini Bu Susan ya. Silakan Bu Susan. Bagaimana nih Bu Susan bisa menemukan nih? Nggak mudah kan ya, anak yang normal aja nggak gampang, apalagi anak berkebutuhan khusus. Iya, halo. Halo. Ya Bu, silakan Bu Susan. Ya, oh ya terdengar ya. Ya, ya anak saya yang pertama itu dia memang dari kecil itu, terutama ya setelah 3 tahun itu dia senang sekali coret-coret gitu, coret-coret. Kalau ada disediain kertas tuh cepat habis gitu, dan memang setiap kali gambar-gambar saya lihat tuh dia seneng gambar nih gitu ya, dan kemudian saya coba masukkan ke sanggar menggambar. Kemudian di sanggar menggambar itu kelihatan sekali kalau dia tuh enjoy banget gitu. Setiap kali ngeles, setiap dengan bangga abis selesai itu dia tunjukin gambar-gambarnya gitu ya. Dan saya memang ya berusaha untuk menunjukkan minat saya gitu ya. Walaupun tentu pada awal-awal gambarnya mungkin belum bagus gitu ya. Dan berjalan terus itu terus bertahun-tahun, dan itu adalah satu-satunya les di mana dia tidak pernah mengeluh dan tidak pernah ada komplain gitu ya. Sedangkan ada les-les yang lain ya adalah malesnya, ada komplain, ngeluh gitu. Tapi kalau yang ini sama sekali enggak, dan ya terus berlanjut sampai dia SMA, dan dia udah mantep gitu. Pada waktu SMA dia bilang dia mau ngambil kuliah jurusan desain begitu. Itu yang pertama, jadi udah cukup kelihatan gitu. Walaupun dari awal memang ya begitu, gambarnya sih kurang bagus, tapi ya lama-kelamaan dengan berlatih ya berkembang di situ. Kemudian untuk yang kecil, kalau yang kecil ini lebih sulit ya, karena dia berkebutuhan khusus. Kalau yang besar itu kan tadi dia hanya waktu itu speech delay pada waktu kecil begitu ya, dan ada sedikit gangguan di komunikasi dan sosialisasi. Nah kalau yang kecil ini memang dia ada masalah waktu itu di otaknya ya, jadi di perkembangan syaraf-syarafnya, jadi memang semua perkembangan dia terlambat, baik motorik, bicara dan sebagainya. Terutama di 6 tahun pertama sangat sulit sekali ya. Kalau kita lihat fotonya ini udah ceria begitu ya. Kalau waduh dulu waktu 6 tahun pertama itu begitu sulit
dia suka tantrum, dia marah-marah, dia nangis-nangis, ya hampir sebagian besar waktunya mungkin dia habiskan untuk tantrum gitu sehari-harinya, karena memang dia belum bisa bicara ya, waktu itu dia baru bisa bicara hampir umur 6 tahun. Nah, saya sulit sekali untuk apa ini gitu. Kok kakaknya kan langsung kelihatan. Kalau yang Luisa ini, saya bingung gitu ya untuk mengejar istilahnya dia belajar duduk, belajar jalan, dia belajar bicara, belajar itu udah setengah mati gitu. Boro-boro mau ngelihat potensi-potensi yang lain. Tapi waktu itu waktu dia di umur dia hampir 7 tahun itu, saya melihat video ahli waktu itu bisa bermain piano begitu walaupun jarinya hanya 4. Dan saya terinspirasi, kenapa saya nggak coba kursusin begitu. Kalau dulu saya memang di rumah ada piano ya, piano bekas saya gitu. Saya suka dudukin di piano, tapi dia kelihatan nggak interest gitu. Nah, saya coba, ya udahlah coba aja kursusin gitu. Kebetulan saya nemuin kursus yang ada program untuk ABK-nya. Dan ternyata dia cocok gitu. Di situ dia begitu sulit konsentrasi, yang dia suka marah-marah, tapi kalau setiap kali les itu kok dia tenang gitu ya, relatif dia mau mengikuti gitu, dan senang dia. Ada juga main pianonya gitu, dia senang gitu, dan dikasih lagu untuk PR, ternyata begitu saya dilatihkan di rumah, ternyata oh dia cepet ya ngafal not gitu. Terus juga ditambah yang dia suka itu di kursus ini ada CD-nya, setiap lagu ada CD-nya, jadi dia bisa dengar saat di perjalanan, dia selalu minta dengar gitu ya, supaya jadi mungkin dia jadi lebih cepat lagi gitu. Dan ya itulah, jadi puji Tuhan dia perkembangannya walaupun tidak seperti anak biasa ya, sampai sekarang sudah belajar piano itu sudah berapa belas tahun ya, udah 12 tahun ya, tapi ya kemampuannya mungkin hanya sebatas pada grade 2 begitu ya, dan tidak bisa dengan tempo cepat, banyak kendala di motorik begitu ya, tapi ya puji Tuhan terus maju gitu. Dan yang terakhir 3 tahun pertama kami mulai perkenalkan keyboard, karena dia bilang dia mau belajar alat musik, terus dia bilang dia mau melayani. Wah, kami bingung mau melayani apa gitu ya, anak ABK gitu ya di gereja, mau melayani apa, bingung. Tapi terus belajar keyboard, ternyata dia bisa belajar lagu-lagu itu cepet banget gitu. Dalam waktu mungkin beberapa bulan tuh cepet banget lagu-lagu sekolah minggu itu terutama dia bisa mainkan gitu. Saya surprise juga. Dan gurunya juga bilang, wah ini cepet amat gitu, walaupun dia masih memang mengandalkan catatan begitu ya, catatan notnya dalam not angka, tentunya nggak seperti piano yang sulit ya, dia jadi belajar dari situ. Dan setiap hari saya temani dia latihan, saya nyanyi, dia main, wah dia senang sekali gitu. Dan puji Tuhan, akhirnya Tuhan memberi kesempatan untuk dia melayani di sekolah minggu di gereja kami begitu. Dan dia melayani, dia setia gitu, dia sangat semangat gitu, dia ya dia berdoa, dia bersyukur setiap kali habis pelayanan, bersyukur Tuhan bisa pelayanan di sekolah minggu gitu. Dia sangat sukacita sekali seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Bu Susan yang sudah men-sharingkannya ya. Saya cuma mau memberikan penguatan juga kepada yang lain bahwa kalau seorang ibu dengan anak kebutuhan khusus, istilahnya anak panahnya itu ya, anak panah bukan anak panah yang mulus, tapi anak panah yang sedikit sulit gitu ya, karena mempunyai bentuk yang khusus, Tuhan pun tetap bisa pakai. Terlebih lagi, setiap kita pasti kita punya kepekaan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, setiap anak adalah milik Tuhan, ya, milik Allah. Terima apa adanya. Tinggalkan ambisi, impian pribadi kita sebagai orang tua. Setiap anak ada agenda Tuhan tersendiri. Orang tua, kita harus menyelaraskan agenda kita dengan agenda Tuhan. Jangan bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Setiap kita adalah unik. Setiap anak kita unik di mata Tuhan. Mazmur 107 ayat 3 mengatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan dari suatu upah.
Jangan terjebak dengan anak-anak laki aja ya Bapak Ibu ya, anak-anak laki di sini karena memang budayanya saat itu adalah budaya patriarkalis ya. Tapi intinya sesungguhnya setiap anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ya, sekali lagi dalam Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, yaitu dengan anugerah dan berkat-Nya, sia-sialah usaha orang yang membangunnya, sekalipun ia begitu berbakat dan pandai. Saya selalu katakan, bukan anak saya hebat, bukan anak Bu Susan hebat, bukan anak Bu Kita hebat, gitu ya, atau Bu Caroline hebat, bukan anak kami hebat, tetapi Tuhanlah yang beranugerah. Dan Tuhanlah yang bekerja dalam diri anak-anak kami. Dan kami berusaha untuk menyelaraskan agenda Tuhan dalam diri anak-anak kami juga. Ya, tinggalkan mimpi-mimpi kita. Meskipun, oh kayaknya saya maunya begini-begini. Tinggalkan semua, karena itulah yang kita harus kembalikan bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Dan kita lepaskan agenda kita, mari kita coba lihat agenda Tuhan dalam hidup anak-anak kita. Oke, sedemikian waktunya sudah habis. Sudah waktunya mungkin masuk ke dalam tanya jawab ya. Saya kembalikan kepada hostnya. Silakan Pak Jimmy. Baik, terima kasih Bu Heni untuk materi yang baik yang memperlengkapi kita semua para pendengar. Mungkin kini tiba waktunya kita membuka Q&A. Namun Bapak Ibu sebelumnya saya mohon maaf karena dari list yang saya coba lihat cukup banyak yang bertanya. Karena menarik sekali ternyata materi yang disampaikan, jadi saya hanya memilih beberapa pertanyaan. Bukan berarti pertanyaan Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan itu tidak penting, tetapi kita coba keterbatasan waktu, gitu ya. Mungkin pertanyaan pertama Bu Heni, bagaimana mengetahui antara bakat dengan hobi? Misalnya anak saya senang menari, bagaimana saya mengetahui antara menari itu hobi atau bakatnya anak itu? Oke, dalam hobi itu minat ya, gitu ya. Jadi sebenarnya ada hobi, ada minat. Hobi itu mungkin juga bagian dari sebenarnya adalah bakat, ada bakat anak. Justru baik sekali kalau memang hobi anak itu kita arahkan secara positif. Itu kalau saya loh ya, kalau saya melihat bergeraklah kalau memang itu hobi, masuk ke sana. Selama hobinya yang dia lihat dulu ya, hobinya apa. Kecenderungan manusia berdosa kita kan hobinya pasti termasuk anak-anak kita, kadang-kadang hobinya yang tidak terlalu positif atau itu tidak membangun, misalnya hobi main game, ya mungkin ya perlu kita arahkan juga ya gitu ya, hobinya apa dulu gitu. Kalau dia hobi main musik, kenapa enggak? Jadi situ kan mungkin bakat yang Tuhan titipkan gitu. Hobi memasak, kita bisa arahkan juga anak itu bisa menjadi berkat, juga bisa jadi pengajar gitu ya. Apapun itu, kalau menurut saya hobi, dalam hobi itu otomatis biasanya ada bakat. Nggak mungkin orang nggak bakat dia hobi di situ. Kalau menurut saya sih gitu sih ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Dan yang selanjutnya Bu, pertanyaannya adalah, ada yang menarik. Anak saya usia 10 tahun, kami leskan macam-macam, tapi putus satu persatu. Karena bosan, malas, tidak menantang. Padahal anak tersebut bisa. Ketika anak bisa atau mampu, tetapi dia tidak mau berlatih, bagaimana seharusnya orang tua bertindak? Oke. Seperti tadi ya, step-stepnya tadi saya sudah bicarakan juga. Mungkin yang diperlukan anak itu adalah mungkin ditemani. Kita masuk ke dalamnya. Kita temani dia, kita buka wawasannya, kita beri semangat. Nah, bagaimana menyemangati anak, tidak dengan kita ceramain atau kita omelin gitu ya, terus-terusan yang membuat anak kadang-kadang sebel. Saya ingat, ini 10 tahun, mungkin mulai masuk masanya anak rebel, ya mulai makin diomongin, ya makin sengaja nggak mau ngedengerin gitu ya. Coba pahami dulu, kita cari tahu apa yang membuat dia bosan. Ada anak yang bosanan, belum tentu benar-benar bosan. Kadang-kadang memang masih perlu kita paksa. Gitu ya, tadi kayak seperti anak saya yang besar nggak punya bakat musik gitu ya, tapi tetap saya paksakan. Ada mogoknya, ada. Tadi tips-tips bagaimana mogok sudah saya berikan ya. Mungkin itu ya Pak Jimmy, saya bisa menghemat waktu. Baik. Terima kasih Bu. Selanjutnya nih pertanyaannya menarik.
minat orang tua berpengaruhkah terhadap eksplorasi anak? Bagaimana kita menghindari subjectivity dalam eksplorasi, Bu? Ya, seperti tadi saya katakan, ya, pasti subjektivitas kita pasti tinggi sekali, ya. Saya punya pengalaman ini ke-sharing dari suami saya sebenarnya, ya. Dia seorang teknik mesin. Dia sebenarnya sangat ingin sekali anak-anaknya juga punya istilahnya punya ketertarikan yang sama. Jadi dia kadang-kadang berusaha memberikan pengaruh, ini loh begini gitu ya, dunia mesin segini. Tapi nggak ada yang tertarik anak-anaknya. Nah, bagaimana dengan itu? Ya tadi seperti terakhir saya katakan, kita sebagai orang tua harus belajar melepaskan agenda kita. Mari kita selaraskan dengan agenda Tuhan dalam setiap diri anak-anak kita. Kayaknya kuncinya adalah itu, kita harus lepaskan agenda kita. Oke, thanks Bu. Ini selanjutnya anak saya cowok umur 7 tahun. Dari umur 5 dia sendiri minta les piano. Sekarang dia mau pindah jadi les gitar dan drum. Ini kenapa ya? Jadi tanya anaknya kenapa dia mau pindah. Nah, buat saya sih nggak apa-apa dia mau pindah, tapi maksudnya kalau bisa itu tetap pertahankan tapi jalan dua. Mungkin jangan-jangan dia bisa banyak nih jadinya, dia bisa bukan cuma piano doang, tapi ada gitar juga, dia bisa drum juga, dia bisa menguasai cukup banyak alat musik, akan sangat baik sekali. Jadi jangan langsung dia mau pindah kita turutin, semua diturutin. Jadi saya katakan prinsip ketaatan dan otoritas kita sebagai orang tua tetap kita harus pertahankan di situ ya. Karena terutama apalagi anak-anak yang masih di bawah 12 tahun. Otomatis kita harus tetap balancekan di situ. Jangan semua berarti semua keinginan anak kita turutin juga, enggak. Gitu ya. Kalau memang dia mau pindah, kita amati dulu. Coba jalan 2. Kalau memang dia ternyata bisa tetap jalan 2, itu akan baik. Bisa jalan 3, lebih baik lagi. Tapi ternyata memang dia lebih enjoy di bidangnya ini, ya mungkin sudah boleh, mungkin kita pelan-pelan kita lepaskan. Ya, otomatis memang kita kepekaan kita ya, kecermatan kita untuk melihat ini juga. Gitu. Jangan sampai sayang juga kalau ternyata ada potensi yang lepas gitu sebenarnya. Oke, thanks Bu. Selanjutnya Bu ada pertanyaan, Bu. Kalau dalam perlombaan, si anak nih sekali kalah dan langsung nggak mau mencoba, kesal dan nggak mau lagi. Bagaimana membantu dia supaya mempunyai daya juang? Ini udah lomba, biasanya kalah gitu ya. Nah, disinilah justru kesempatan kita, mungkin kita bisa menceritakan sih kepada, kita ceritakan orang lain bagaimana dia kalah, dia gagal gitu ya. Kita berikan cerita-cerita inspiratif. Dan kita dengarkan dulu alasan dia nggak mau ikut lomba itu karena apa? Belum tentu sebenarnya karena kalahnya. Tapi mungkin akar masalahnya adalah dia merasa malu, merasa minder. Jadi mungkin akar masalahnya yang perlu kita cari tahu dulu. Dia nggak mau ikut lomba itu karena setelah kalah, apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan dia nggak mau lagi? Apakah karena memangnya kalahnya? Apa? Dan kalahnya itu pun sebenarnya bungkusannya di dalamnya ada lagi apa kan? Rasa dia dipermalukan, dia jadi rasa tidak percaya diri, dia merasa gagal. Ini masih banyak lagi yang perlu dibereskan sebenarnya. Jadi ketika itu kegagalan itu coba digali dulu. Apa sih? Kita terima dulu perasaannya, kita gali di dalamnya. Apa sih kegagalan-kegagalannya? Anak saya Ivan itu bukan cuma lomba loh. Dia itu pernah, dia nggak mau, jadi karena dia cukup baik, tempat lesnya itu pernah mengadakan pameran sebenarnya kan di mall-mall sering tuh ya, dia dalam rangka promosi. Wah, Ivan marah sekali, dia nggak mau, dia tampil di depan mall untuk tampil pianonya dia gitu. Dia marah sekali. Kami terima perasaannya, kami tanya alasannya. Jadi lalu kami bilang, lalu kami coba berdiskusi dengan dia. Tapi kami terima alasan dia sih, kenapa dia tidak mau tampil gitu ya. Untuk alasan-alasan itu kami bisa terima. Jadi kami dukung dia. Oke, selanjutnya kami tidak memaksa juga sih dia untuk, ayo tetap maju, enggak seperti itu. Dalam hal ini ketika saya bisa terima alasannya dia, ya sudah, saya ada di pihak dia. Gitu. Saya juga mau memaksakannya lagi. Tapi sekali lagi, lihat bungku, jangan lihat dari fenomenanya, coba lihat di dalamnya. Alasan dalamnya itu apa? Itu sih ya kalau saran saya sih. Oke.
Ya, Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan waktu dan kita sudah harus mengakhiri. Jadi mungkin tidak semua pertanyaan dari Bapak Ibu bisa dijawab secara langsung pada saat ini, gitu ya. Tapi terima kasih atas respon Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan, dan kami percaya bahwa paparan materi yang sudah disampaikan juga bisa menjadikan satu pedoman bagi Bapak Ibu di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalau saya coba lihat di sini sudah ada di dalam beberapa materi yang Ibu Heni sampaikan. Dengan demikian maka berakhir kita punya acara pada sore hari ini, dan kita akan masuk ke dalam pengumuman gitu pada hari sore hari ini, ya. Saya mungkin minta bantu dari Pak Moderator. Ya, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu merasa mendapatkan berkat, dan kami juga sebagai yayasan yang nirlaba, kami memang membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan sebagaimana tertera di dalam monitor, layar monitor yang sudah ada. Dan ini sepenuhnya digunakan untuk kepentingan pelayanan Unike bersama dan untuk semua. Untuk minggu depan, Trabas tanggal 29 Agustus akan diadakan dengan tema Issues on Family Discipleships, ya, yang akan dibawakan oleh pembicara yang cukup banyak, yaitu Ibu Dorcas Lee, Ibu Charlotte, Pak Christian Kartawijaya, dan Ibu Anne Kartawijaya. Ya, silakan juga mendaftar untuk Trabas minggu depan dengan tema Issues on Family Discipleships. Ya, tetap jam yang sama, hari Sabtu jam 4. Ya. Nah, ini mungkin boleh minta Ibu Anne membantu menjelaskan mengenai Kompak, Seminar Parenting Online. Ya, baik saudara-saudara, mungkin saudara yang sudah mengikuti Trabas beberapa minggu ini, saudara diberkati oleh pembicara-pembicara yang awal mulanya semuanya start from the same point, ya, kita sama-sama sebagai orang tua. Kami rindu sekali saudara-saudara yang lain di gereja-gereja mempunyai komunitas yang juga sama-sama bertumbuh, ya, seperti yang kami alami di Unike. Nah, dari Rembuk Nasional kemarin kami menyadari bahwa gereja-gereja perlu didampingi, karena itu pada tanggal 12 September kami akan berbagi visi misi untuk gereja-gereja yang rindu untuk memulai pemuritan keluarga di gerejanya masing-masing. Kami dari Yayasan Unike dan Saat akan berkolaborasi untuk mendampingi gereja-gereja melakukan pemuritan ini pada tahun depan, dan dimulai dengan pembinaan fasilitator dan family companion pada tahun ini. Jadi jikalau saudara pemimpin gereja atau saudara bisa mengundang, mengajak pemimpin gereja saudara untuk ikut serta, atau saudara ingin mendengar terlebih dahulu, silahkan untuk mendaftar di sini. Sekian dari pengumuman dari saya. Oh ya, untuk yang minggu depan itu sebenarnya lebih ke arah kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya, yang kemarin ini kita tidak sempat jawab di Family Discipleship Conference. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anne untuk penjelasannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami Yayasan Unike mempunyai satu Instagram, yaitu Cek Toko Sahabat, di mana Instagram ini juga untuk saling membantu di dalam pandemi COVID untuk beberapa rekan yang membutuhkan. Silahkan dicek, barangkali ada Bapak Ibu yang tertarik akan isi atau konten dan ingin mendukungnya. Nah, kami juga ada menjual buku, ada sebuah buku yaitu Faith Begins at Home dari Mark Homans dengan biaya 55.000, belum termasuk ongkos kirim. Ya, untuk pemesanan dapat silahkan langsung menghubungi
WA sebagaimana yang tertera di dalam monitor, layar monitor handphone ataupun komputer Ibu. Baik, ini adalah tayangan selanjutnya untuk Eureka. Apakah bisa diputar? Apakah bisa diputar untuk yang Eureka-nya, Pak? Teman-teman? Bisa sebentar ya. Baik. New Normal, New Method of Learning. Dalam program Beli Bulan New Normal, New Method of Learning. Dalam program Beli Bulan, 273 anak dari berbagai daerah, dalam dan luar negeri, bersama-sama berpetualang ke 5 benua. Pertama-tama, kamu perlu menyiapkan 2 buah gelas plastik atau kertas. Nanti kamu bisa coba ya di rumah. Sampai ketemu lagi. Belajar interaktif bersama guru-guru Eureka. Ini dia kegiatan dan juga kreasi anak-anak dalam program Beli Bulan. Setelah program Beli Bulan, Eureka Christian School mempersembahkan Raih Bintang. Dengan belajar di rumah melalui Eureka Channel, anak-anak dapat belajar melalui metode interaktif dan kreatif. Menjelajah Indonesia yang kaya akan budaya, melihat kesetiaan Allah bagi Indonesia. Eureka menyediakan Eureka formal dan Eureka non-formal. Daftarkan segera anak Anda. Informasi lebih lanjut at eurekaschool.id. Baik, dengan ditayangkannya Eureka Christian School yang berada di bawah Yayasan Unike, maka berakhir juga pengumuman dan Bapak Ibu kita akan segera mengakhiri dan kita akan berdoa terlebih dahulu, meminta kesediaan Ibu Ruli untuk memimpin di dalam doa. Baik, mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan memberikan kami anak-anak, Tuhan mempercayakan kami anak-anak panah ya Tuhan, biarlah kami juga sebagai orang tua boleh terus mempunyai hati belajar, menjadi orang tua yang berkenan kepada Tuhan, orang tua yang menjadi pahlawan, menjadi melakukan tanggung jawab kami, tugas kami dengan baik ya Tuhan, mengasah anak-anak kami, mengembangkan potensi dan bakat yang sudah Tuhan berikan kepada mereka secara unik ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk melihat anak-anak kami seperti Tuhan melihat anak-anak kami ya Tuhan. Berikanlah kami hati yang takut akan Tuhan sehingga kami tidak main-main dalam mendidik anak-anak kami. Tolong kami ya Tuhan, dan kami juga bersyukur untuk Yayasan Unike yang boleh terus memberikan pembinaan yang boleh memperlengkapi kami Tuhan. Tolonglah kami supaya kami juga mau terus diajar, mau belajar, memperlengkapi diri,
sehingga kami boleh menjadi orang tua yang berkenan kepada Tuhan. Kami menyerahkan anak kami dalam tangan Tuhan, kami menyerahkan satu persatu ya Tuhan, anak-anak kami ini, supaya Tuhan pakai, supaya Tuhan yang bentuk mereka menjadi murid Kristus yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, menjadi generasi yang mengabarkan Injil bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dengan demikian maka acara pada hari ini sepenuhnya berakhir dan kita ketemu lagi minggu depan. Saya harap semua Bapak Ibu bisa join kembali di acara yang cukup menarik dengan tema yang terus kami coba kembangkan. Selamat sore, sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.